Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ishak Syahrozi MPDI, dan yang saya hormati teman-temanku seperjuangan. Langsung saja kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar Metodologis Pendidikan Agama Islam. Saya Nur Aini dengan NPM 3119062 dan rekan saya Irsal Sabila dengan NPM 3119143. Pengertian metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi berarti ilmu tentang metode atau uraian tentang metode, dan dalam bahasa Arab disebut minhaj, wasilah, kaifiyah, dan thariqah. Semuanya adalah sinonim, namun yang paling populer digunakan dalam dunia pendidikan Islam adalah thariqah. Bentuk jama dari turuk yang berarti jalan atau cara yang harus ditempuh. Metodologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dijumpai dalam buku metodologi pengajaran lebih banyak membahas bermacam-macam metode seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan lain-lain. Pengertian yang lebih luas tentang metodologi adalah metodologi pengajaran ialah ilmu yang mempelajari segala hal yang akan membawa proses pengajaran bisa lebih efektif. Adapun pengertian dari metodologi pengajaran agama Islam yaitu cara atau jalan yang ditempuh dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran agama Islam agar mudah diterima, diserap, dan dikuasai oleh anak didik dengan baik dan menyenangkan. Next, selanjutnya yaitu tujuan metodologi pendidikan agama Islam. Pengajaran dalam pendidikan Islam, metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam bertujuan: 1. Menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, keterampilan, dan sikapnya, terutama keterampilan berpikir ilmiah yang betul dan sikap dalam bentuk cinta ilmu, suka menuntutnya dan membuka rahasianya, dan merasa enak dan nikmat dalam pencarinya. Yang kedua yaitu membiasakan pelajar menghafal, memahami, berpikiran sehat, memperhatikan dengan tepat, mengamati dengan tepat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu, mempunyai pendapat yang berani, asli, dan bebas. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku. Sifat percaya, mempercayai, dan hormat menghormati antara guru dan murid, dan hubungan baik antara keduanya, dan juga meningkatkan semangat pelajar dan menggalakkannya belajar dan bergerak. Yang keempat yaitu memudahkan proses pengajaran itu bagi pelajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan dan menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Irsal Sabila. Oke, kedengeran nggak suara saya? Terdengar Saudara Irsal. Namun kayaknya kalau lebih dekat lebih bagus, kayaknya lebih jelas. Iya, jaringannya ini mohon maaf ya. Oke, saya bakal mulai atau melanjuti tentang apa ini? Tujuan metodologi pendidikan agama Islam ya. Bentar.
Oke, di sini ada 4 bagian dalam tujuan metodologi pendidikan agama Islam yang tadi dibahas oleh saudara Nuraini ya. Di sini ada lanjutannya tentang metodologi pendidikan agama Islam. Dan itu dalam 4 bagian itu Basriruddin Usman dalam bukunya Metodologi Pembelajaran Agama Islam memaparkan bahwa metodologi pengajaran agama Islam sangat bermanfaat bagi para guru ataupun pendidik agama Islam karena yang pertama pentingnya yaitu membahas tentang berbagai prinsip teknik dan pendekatan pengajaran yang digunakan. Dengan mempelajari seorang guru dapat memilih metode manakah yang layak dipakai. Mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan serta kesesuaian metode tersebut dengan karakteristik siswa dan ciri-ciri khas materi yang akan disajikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya. Nah, yang kedua yaitu terlalu luasnya materi pelajaran agama Islam dan sedikit waktu yang tersedia untuk menyampaikannya sudah barang tentu memerlukan pemikiran yang mendalam bagaimana usaha guru agama agar tujuan pengajaran dan pendidikan agama Islam dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah fungsi metodologi pengajaran agama Islam dapat memberi makna yang besar sekali terhadap guru yang telah mempelajari secara baik, terutama yang berkenan dengan desain dan rancangan pengajarannya. Di bagian yang ketiga, ini sifat pengajaran agama Islam lebih banyak menekankan pada segi tujuan efektif sikap dibanding tujuan kognitif, menjadikan peranan guru agama Islam lebih bersifat mendidik daripada pengajarnya atau mengajar. Metodologi pengajaran agama Islam turut memberikan distribusi pengetahuan terhadap mahasiswa sebagai calon guru atau pendidik yang diharapkan. Nah, itu tujuan metodologi pendidikan agama Islam. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya yaitu ada bagian prinsip dasar metodologi pendidikan Islam secara historis. Suaranya hilang. Pendidikan memiliki makna masa lampau penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian-kejadian, model-model, konsep-konsep, teori-teori, praktik-praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Informasi dari sebuah peristiwa di masa lampau tersebut mengandung muatan nilai pendidikan yang dapat dicontohkan dan ditiru oleh generasi masa kini dan yang akan datang. Nah, di situ termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah tersebut adalah positif sehingga bisa dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan pendidikan di masa kini jika masih relevan dan mengembangkan serta menelitinya ketika tidak relevan. Dan ada kalanya yang negatif dalam hal ini cukup dijadikan pelajaran agar tidak diikuti baik oleh generasi sekarang atau di masa yang akan datang. Itu termasuk dari historis. Nah, next yang kedua, slide berikutnya. Di slide berikutnya yaitu terdapat filsafat dan teoritis. Nah, apabila kita berbicara dengan mengenai nilai-nilai, maka filsafat perlu dipertimbangkan agar pilihan kita menjadi bijaksana. Hal yang demikian berlaku pula pada metode pendidikan karena ia menyangkut pembentukan kepribadian manusia dan kualitas hidup mereka. Nah, di sini bagaimana hubungan pemilihan metode tersangkut dengan masalah filsafat dapat dilihat pada uraian yang pertama. Mari kita lihat dari titik pandangan pembentukan karakter yang berlangsung di dalam diri setiap anak. Belajar adalah suatu bagian terpaut pada pengalaman kehidupan yang secara berkumulatif menyerap ke dalam sifat karakter. Karakter
suaranya bermasalah nih Saudara Yersal. Mungkin bisa dibantu juga oleh Saudara. Mohon maaf ini Oke. bisa ganti jaringan sebentar nggak? Halo Yersal. Ganti jaringan sebentar ya. Oke, baik. Nur Aini, maaf. Oke, mohon maaf ini saya lanjut lagi ya. Oke, bisa saya lanjut ya. Di bagian yang B, kedengeran nggak suara saya? Jelas, Saudara, jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf, jaringan nggak membaik. Yang B ya, kita ke uraian yang B. Ada banyak jalan untuk mengurus sekolah dan cara mengajar murid. Nah, itu dari filsafat teoritis ya. Setiap pembeda cara mengajar itu mempengaruhi tipe korelasi tanggapan murid dan sesuai dengan tipe korelasi itu menghasilkan sifat karakter. Kemungkinan berbeda pengaruh karakter itu menuntut adanya pemilihan metode yang teliti. Itu yang B. Yang C, pertimbangan atau mengenai masyarakat sekolah yang akan dipersiapkan umpamanya masyarakat demokratis atau yang lainnya. Perbedaan jenis masyarakat tersebut. Nah, masalah metode ini dapat dilihat secara sempit dan dapat pula secara luas. Secara sempit, ia hanya menyangkut mata pelajaran yang akan diajarkan dan metode itu menyangkut dengan banyak nilai yang akan ditegakkan, seperti nilai mata pelajaran, sikap dan karakter yang akan dibangun. Pengaruh kehidupan demokrasi, nilai-nilai masyarakat, dan semua masalah yang berkaitan dengan situasi khusus. Bagaimana berbuat dengan anak menyangkut nilai-nilai tersebut tadi. Sebenarnya berfilsafat, di situ kita menimbang nilai yang akan dipegang dan mencari mana yang lebih dalam yang patut diikuti. Kalau kita kembali kepada pandangan secara sempit, maka timbul pula permasalahan kesatuan mata pelajaran dengan metode menurut paham dualisme. Jiwa dan dunia benda termasuk orang adalah dua yang terpisah dan mempunyai alam yang berdiri sendiri. Dan pandangan ini punya menganggap bahwa metode dan mata pelajaran terpisah. Mata pelajaran adalah suatu klasifikasi fakta yang secara sistematis sudah siap atau metodenya mempunyai daerahnya sendiri yang akan menyampaikan mata pelajaran secara baik dan berkesan di dalam jiwa. Secara teori, suatu ilmu dapat didedukasikan ke dalam jiwa dengan melalui metode yang lengkap. Nah, tetapi oleh karena pemikiran itu adalah suatu gerakan yang terarah dari mata pelajaran menuju kepada penyempurnaan peristiwa, dan karena jiwa adalah fase intensi proses, pendapat yang memecah antara metode dengan mata pelajaran itu adalah keliru. Pernyataan bahan suatu ilmu pengetahuan yang terorganisasi itu adalah bukti bahwa ia telah tersedia di mana pelajaran bagi inteligensi itu adalah dimetodikan.
Dengan kata lain, metode itu berarti suatu rangkaian mata pelajaran yang mempunyai sangat efektif dalam penggunaan. Jadi, metode itu tak pernah berada di luar bahan pelajaran. Metode tidak bertentangan dengan mata pelajaran. Ia adalah pengarahan yang efektif bagi mata pelajaran menuju hasil yang dihasratkannya. Adapun metode pendidikan yang dikemukakan Ustadz Muhammad Said Ramadan Al-Bukti dalam bukunya yang berjudul Al-Manhajut Tarbawi Farid fil Quran, yang menyatakan bahwa ada 3 macam akses atau dasar yang dipakai Al-Quran untuk menanamkan pendidikan, yaitu mukamah akliyah, yaitu mengetuk akal pikiran untuk memecahkan segala sesuatu. Yang kedua, al-qisos wat torik, yaitu menggunakan cerita-cerita dan pengetahuan sejarah. Yang ketiga, al-itsaroh al-wijyaniyah, yaitu memberikan perangsang kepada perasaan-perasaan. Menurut Muhammad Qut di dalam bukunya Minhajut Tarbiyah Islamiyah, menyatakan bahwa teknik metode pendidikan Islam itu ada 8 macam, yaitu pendidikan melalui teladan, pendidikan melalui nasihat, pendidikan melalui hukuman, pendidikan melalui cerita, pendidikan melalui kebiasaan, menyalurkan kekuatan, mengisi kekosongan, pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. Nah, itu yang termasuk atau yang prinsip dasar metodologi pendidikan Islam secara historis, filosofis, dan teoritis. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan di sini ada kesimpulan sedikit. Metodologi pengajaran ialah ilmu yang mempelajari segala hal yang akan membawa proses pengajaran bisa lebih efektif. Ada berbagai pendapat tentang metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah pendapat Ahmad Tafsir mengartikan metodologi pengajaran agama Islam adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan agama Islam. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi pengajaran pendidikan agama Islam adalah ilmu yang membahas tentang penggunaan cara memberikan bahan pelajaran agama Islam secara efektif dan efisien. Nah, dasar metodologis pendidikan agama Islam yaitu historis, yaitu nilai-nilai historis yang kemudian dijadikan sebagai landasan historis pendidikan, memiliki makna bahwa peristiwa kemanusiaan yang terjadi di masa lampau penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian-kejadian, model-model, konsep-konsep, teori-teori, praktik-praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Informasi dari sebuah peristiwa di masa lampau tersebut mengandung muatan nilai pendidikan yang dapat dicontohkan dan ditiru oleh generasi masa kini dan yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah tersebut adalah ada kalanya positif sehingga bisa dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan pendidikan di masa kini jika masih relevan, dan mengembangkan serta menelitinya ketika tidak relevan. Dan ada kalanya yang negatif, dalam hal ini cukup dijadikan pelajaran agar tidak diikuti baik oleh generasi selanjutnya. Nah, itu yang kesimpulan pertama. Nah, itu tentang pembelajaran atau makalah pada malam hari ini, yaitu dasar metodologis PAI. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Saudara Aini. Mungkin ada tambahan dari Saudara ini atau sudah? Dia lagi di jalan ya? Azan dulu kali ya, Nuraini. Irsal. Oh iya,
Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan tadi dari kedua pemakalah kita tuh. Saudari Nur Aini masih bergabung ya? Coba bisa cek sound dulu. Iya, maaf lagi di kereta. Oke, baik. Sambil disimak ya, nanti mungkin ada pertanyaan. Saudara Irsal, aman ya? Ya, siap, aman. Semoga nggak ada Oke, pertanyaan. Boleh, mungkin buka berapa pertanyaan, Saudara Irsal? Oke, mungkin berapa pertanyaan? Biasanya 2 atau 1 nih. 2 atau 20? Aduh, Boleh, bayangan teman-teman juga nggak mungkin ngisi soal. mau ditanyakan atau disampaikan, boleh diutarakan, silakan. Saudara Chandra kayaknya senyum-senyum. Mungkin lebihnya sih kayak tambahan sih kali ya buat kayak penilaian dari makalah. Kayaknya banyak kurangnya nih kita. Mohon maaf ini. Ya udah, saya mau nanya dong. Ya, silakan Saudara Chandra disampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di PPT ada berkaitan dengan tujuan metodologi pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga itu menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku. Nah, itu maksudnya seperti apa dan contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu tadi menurut Muhammad Kutub, nah teknik metode pendidikan Islam itu ada 8. Nah, salah satunya itu ada menyalurkan kekuatan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa dan contohnya seperti apa. Terima kasih. Gimana Saudara Irsal? Dapat dipahami ya untuk poinnya? Poin yang pertama boleh diulangin lagi nggak? Sekali lagi, tolong ya. Boleh dicatat sambilan, Saudara Irsal. Siap. Baik, yang tadi yang pertama itu di tujuan metodologi pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga itu di poin yang ketiga. Di situ dijelaskan bahwa menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku. Nah, itu contohnya seperti maksudnya itu seperti apa dan contohnya seperti apa. Bagi metode yang berlaku ya? Ya, menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku. Oke, ditampung jawaban yang pertama. Tunggu sebentar. Mungkin ya sabar ya. Boleh dikolaborasikan dengan Nur Aini, Irsal. Halo pemakalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Oke, baik. Jadi menciptakan suasana
bagi pengajar yang berlaku, sifat mempercayai dan hormat menghormati ya gitu ya mungkin ya. Di sini mungkin yang saya bisa apa ya kasih contoh dalam menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajar yang berlaku ya, yang sekarang-sekarang ini ya. Dalam keadaan daring seperti ini sih kita bagaimana cara kita menyampaikan suasana dengan hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang daring juga ya. Contoh kayak seperti kita mengajar anak-anak dengan secara daring ya. Itu bagaimana cara kita menyampaikan dengan bahwasannya kita nih menyampaikan pengajarannya dengan cara terhormat, dengan cara santai, dengan cara rileks dan nggak tegang ya gitu ya. Ya berarti dengan cara kita misalkan nggak seperti Zoom ini ya, seperti kayak kita membuat video gitu kan, dan lalu kita share ke anak-anak gitu. Nah itu dengan cara apa ya? Dalam bahasa dengan cara gaya gaya tubuh kita, dengan gaya cara ngomong kita, mungkin itu sih cara menyampaikan apa? Cara menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajar yang berlaku gitu loh. Jadi jangan karena keadaan daring seperti ini kan kita nggak tahu juga gitu. Setiap murid bakal menyikapi kita juga atau enggak kan gitu. Ada yang menyimak juga atau ada yang enggak gitu. Jadi ya sesuai apa yang kita bawa dan seperti materi apa yang kita bawa ya itu yang harus kita suasananya seperti ya yang terdapat dalam materinya gitu loh. Misalkan tentang kayak tentang kejujuran kebenaran gitu dengan kita membawa ekspresi yang santai rileks gitu nggak tegang gitu dan supaya anak-anak juga nontonnya juga santai tenang gitu nggak bosen nggak apa ya nggak tegang-tegang banget lah gitu nggak jenuh-jenuh banget lah gitu mungkin itu yang cara kita menyampaikan suasana dalam keadaan-keadaan seperti ini gitu mungkin ada tambahan dari teman-teman gitu ada yang lebih lagi gitu. Dia ingin menambahkan, Jangan. mungkin pengajaran berlaku di sini maksudnya itu seperti di sekolah ya. Jadi kita harus menciptakan suasana yang baik, menumbuhkan si apa rasa saling saling menghormati, sikap saling menghormati. Karena dengan kita menumbuhkan sifat saling menghormati, suasananya enak juga. Jadi itu menumbuhkan rasa semangat juga. Mungkin yang disampaikan oleh saudara Irsal Habila sudah cukup. Saya ingin menambahkan pengajaran yang berlaku itu menurut saya itu yang di sekolah gitu. Atau ada tambahan dari yang lain? Gimana mungkin ada teman-teman yang lain mau ditambahkan dari pemaparan kedua pemakalah atau mungkin pemateri mau menjawab pertanyaan yang kedua? Yang kedua apa ya Allah saya lupa ini Boleh. Atau mungkin mau ditambahkan dulu oleh teman-teman yang lain. Nomor 2 apa bisa diulangi nggak, Jan? Siap. Nggak, ada tiket pengulangannya nggak? Siap. Jangan lupa transfer aja ntar ya. Aduh, kirimnya nomor rekeningnya. Tadi yang berkaitan dengan menurut Muhammad Kutub, teknik metode pendidikan salah satunya itu menyalurkan kekuatan. Nah, maksud dan contohnya seperti apa? Oke, siap.
Oke, mungkin contoh dari apa? Menyalurkan kekuatan. Menyalurkan kekuatan ya, menyalurkan kekuatan. Ilmu hitam, Chan. Itu pertanyaan dari PowerPoint apa gimana, Jan? Itu di makalah ada, tadi Makalah disampaikan ya? ya. Ya Allah, saya lupa Tadi di ini. PowerPoint juga ada kok. Yang lain juga lupa ya. Oke, saya tampilkan kalau memang sekiranya perlu. Oh iya ya. Oke 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 oke. Pendidikan melalui kebiasaan menyalurkan kekuatan, mengisi kekosongan pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. Oke. Oke, mungkin yang dimaksud dengan menyalurkan kekuatan pendidikan melalui kebiasaan atau menyalurkan kekuatan ya banyak sih ya macam contoh dari menyalurkan kekuatan ya, bukan hal-hal kekuatan goib nih gitu kan, ada ya kayak menyalurkan kekuatan hal gitu, tapi menyalurkan kekuatan dalam pembelajaran. Tidak ada yang namanya kebosanan dalam belajar gitu ya. Mungkin yang dimaksud dengan menyalurkan kekuatan dengan contoh seperti itu kali ya. Jadi seperti seorang guru dan seorang murid, yang dimana daya tarik seorang guru dan seorang murid itu kayak ya fleksibel gitu loh. Jadi kayak guru seakan-akan membuat murid senang, dan gimana caranya murid guru mendapatkan feedback dari seorang murid gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan menyalurkan kekuatan gitu loh, contohnya gitu. Dan mengisi kekosongan. Nah, mengisi kekosongan ini kan banyak gitu ya kan, dari dalam pengajaran gitu loh. Kayak misalkan kita kan nggak mungkin hanya menerima materi aja gitu loh. Tetapi kita harus dapat mencontohkannya juga, atau mengerjakannya juga mungkin dengan cara hal-hal seperti itu. Mungkin itu sih yang pendapat dari saya gitu loh. Menyalurkan kekuatan atau mengisi kekosongan gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman juga gitu yang lebih efisien gitu jawabannya, dari Saudara Salman mungkin menambahkan. Aja antum nembak. Nembak ya termogan. Ini kali ya. Mungkin menurut hemat saya juga, tadi dari pertanyaan yang pertama dulu ya, menciptakan suasana yang berlaku itu, mungkin suasana yang berlaku di sini mungkin ketentuan yang ada gitu kan, kita pahami bahwasanya hidup ini senantiasa dinamis ya. Nah, di sini suasana yang berlaku itu ya sesuai dengan ketentuan yang sedang terjadi, apalagi pada saat ini kan memang digagas dengan Merdeka Belajar atau peserta didik yang menjadi student center-nya ya, utama dalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas gitu. Sehingga kalau menurut saya ya itu salah satunya disesuaikan dengan ketentuan yang memang sudah digagas oleh para pengembang ya, para peneliti, diantaranya saat ini kan student center itu yang digagas gitu. Mungkin itu Saudara Irsal, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Bahkan kan kalau student center ini di Merdeka Belajar ini, diantaranya peserta didik juga berhak untuk menentukan media belajar. Jadi kalau kita kan media belajar dari guru kan biasa gitu kan ya, apa-apa dari pendidik. Tapi bahkan untuk saat ini, untuk menentukan media, itu bahkan peserta didik mesti dilibatkan dalam hal yang demikian. Dan tentu dalam prosesnya lebih didominasi oleh peserta didik demikian. Adapun yang kedua, mungkin menyalurkan kekuatan. Kekuatan mungkin di sini ini kali ya, peribahasa ya. Mungkin seperti yang saya pahami, mungkin energi, semangat, motivasi. Nah, adapun sekaligus kolaborasi ya, antara pendidik dengan peserta didik. Mungkin demikian kali ya. Baik, terima kasih sama. Ya, kekuatannya maksudnya kekuatan semangat gitu dalam belajar. Mungkin demikian. Nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Itu menurut hemat saya. Oh, terima kasih Saudara Salman, itu udah
Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Fitri mau nanya, Fitri. Alhamdulillah kayak pada nambahin ini mengenanya ya. Boleh nanya nih, Saudara Irsal. Tanya. Baik, tadi di makalah tentang materi PAI itu kan dibahas secara luas ya. Maksudnya bahasanya luas, sedangkan waktunya terbatas. Ya, apa bahasanya luas, sedangkan waktunya terbatas. Dan kalau kita melihat seperti ini, pasti tuntutan seorang pendidik atau seorang guru untuk menyelesaikan bahasan-bahasan materi tersebut kan kemungkinan berpatokan dengan metode ceramah kan, karena ceramah itu kan satu arah sehingga pendidik bisa memberikan transfer ilmu yang banyak gitu, karena bahasannya yang banyak gitu. Sedangkan waktunya terbatas. Gitu. Iya, Itu kan salah satu kelebihan dari metode ceramah sendiri. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita pahami kan bersama metode itu seharusnya disesuaikan. Kalau dibilang metode terbaik itu adalah metode yang sesuai dengan konteks kan, yang kita pahami, yang kita suka pelajari sebelum-sebelumnya. Gitu. Metode yang terbaik itu metode yang sesuai dengan konteks, baik ABCD-nya, baik audiensnya, ya peserta didiknya, kemudian behaviornya, sikap peserta didik, kondisinya peserta didik, kemudian dijerinya juga peserta didik. Nah, sedangkan guru nih cuma nuntut untuk metode ceramah nih biar materinya habis gitu. Sedangkan konteks dari kondisi peserta didik itu nggak diperhatikan, kemudian behaviornya nggak diperhatikan. Kira-kira dari Saudara Irsal maupun Nur Aini ini gimana sih pendidik PAI ini mensiasati untuk tetap menerapkan metode yang sesuai dengan konteks, sekaligus tetap dapat menyelesaikan bahasan yang luas tersebut dengan waktu yang terbatas. Mungkin bisa disampaikan. Makasih. Gimana mungkin mensiasatinya? Mungkin dengan cara mensiasati dengan metode yang sangat padat gitu banyak dan waktu yang terbatas, ya baik lagi kan kita hanya mempunyai waktu yang terbatas dan penggunaan yang sangat-sangat terbatas juga, kayak misalkan Zoom kita kan belum tentu semuanya bisa menyimak dan belum tentu semuanya dapat mengikuti dengan baik dan benar gitu. Dengan cara jaringan seperti ini juga saya pun juga dapat terkendala gitu. Dengan metode ceramah-ceramah kan misalkan dalam metode-metode ceramah ini kan banyak hal cara kita gitu, kayak misalkan metode ceramah dengan secara langsung gitu, secara online gitu. Jadi banyak juga tipe-tipenya gitu. Kayak misalkan secara langsung ceramah di kayak sekedar kayak misalkan dalam satu materi dalam waktu yang singkat semua orang juga paham dan jelas gitu. Mungkin ya bisa jelas kalau dalam keadaan misalkan kayak offline lah gitu. Kayak dengan ceramah kepada kita kayak penceramah pengajian gitu. Mungkin kalau secara online juga saya juga belum bisa memahami secara banyak bagaimana cara mensiasatinya ya. Kalau misalkan di sini ya kalau kita ambil dalam pembelajaran ini kayak metode gini gimana cara memahaminya kan kita hanya bisa mendengar saat jam yang waktu yang singkat gitu. Dan kita bisa mengulangnya ketika mungkin nanti lagi setelah screen record ataupun ntar setelah dari ketua dari PJ-nya mengupload ke YouTube. Setelah itu baru kita bisa mengulang lagi materinya kan gitu ya. Kalau ya itu lagi kita harus siap dalam kondisinya kayak online ini, kita bingung juga gitu. Maka itu cara mensiasatinya juga ya dari saya dari si penceramah dan misalkan dari sisi pemateri dan pendengarnya juga harus efektif gitu, kayak misalkan dari jaringan gitu, dari daring-daring kayak gini gitu. Dan hal-hal yang lebihnya yaitu kita harus kalau ingin paham dengan materinya ya pertama kita melihat pemakalah berbicara pas lagi di Zoom, yang kedua kita melihat makalahnya, kita melihat PowerPoint-nya, walaupun ya nanti dari si pemateri kurang memahami, ya mungkin nanti bisa diselesaikan bersama-sama gitu. Jadi ya dari saya pun juga bingung gitu,
masih belum apa ya, masih belum mendapatkan hal yang efektif gitu dari keadaan seperti online ini gitu. Mungkin kalau dalam keadaan offline ya itu beda lagi gitu ceritanya, karena kan keadaan offline juga kita face to face gitu, secara langsung gitu. Dan di situ baru kita bisa ya tanya jawabnya juga enak gitu. Ketika belum paham ya gini itu tanya jawabnya juga jelas gitu. Mungkin itu sih yang saya bisa gitu. Mungkin ditambahin lagi dari teman-teman ada yang lebih bagus lagi. Mungkin kalau nggak ada bahasan lagi dari teman-teman, cukup kali pemakalah atau bagaimana? Dari teman-teman yang lain boleh kalau mau ada yang disampaikan. Ya, makasih tadi jawabannya, Saudara Irfan. Mohon maaf kalau kurang ini. Saling melengkapi, insya Allah. Oke, cukup ya teman-teman atau gimana nih? Ada Fitriani, boleh. Masih ada yang lain. Kayaknya ya. Oke, kayaknya cukup ya, karena nggak ada teman-teman belum menanggapi. Insya Allah mungkin setelah ini bisa disampaikan apabila ada pertanyaan. Boleh Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali bertemu pada perkuliahan yang terbatas ini, terbatas waktu, terbatas wajah, terbatas pembicaraan. Itu tadi udah dibahas itu dengan berbagai macam keterbatasan, tapi kita masih bisa bertemu untuk mengoptimalkan pemahaman. Ya, jadi dari lintas diskusi yang sudah sama-sama kita ungkapkan. Baik, saya kira sebelum lebih lanjut, ini masih pertemuan kemarin itu ada klasifikasi ya. Kalau tidak salah ada klasifikasi yang kita bahas terkait dengan bahasan sekarang, yaitu metode pembelajaran atau metodologi. Nah, kemarin sudah kita singgung pada prinsipnya klasifikasi pembelajaran pendidikan agama Islam, ya pengelompokan itu sebenarnya memberikan kepemahaman tadi dari pemilihan prosedur, pemilihan metode yang dari maksud klasifikasi itu. Jadi bagaimana kita mengambil ya ketepatan metode, ketepatan pendekatan, kesesuaian pendekatan, kesesuaian metode, ya termasuk juga langkah-langkah dan prosedurnya. Nah, ini klasifikasi. Ya terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan ke murid, gitu, ke murid. Dan ini pun menjadi bagian tadi, ya dalam waktu yang terbatas dengan pembelajaran yang begitu banyak, bahasan yang begitu banyak. Nah ini salah satu langkahnya tadi, ya salah satu langkahnya adalah klasifikasi itu. Ya, klasifikasi. Jadi pemilahan dan pemilihan, ya ketepatan pemilihan dan pemilihan metodenya, tadi pendekatannya, kemudian tekniknya, prosedurnya. Ini juga menjadi bagian yang nanti terangkum dalam sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien, gitu. Ya, artinya tepat guna, ya sesuai. Nah ini salah satunya. Kalau masih kita bahas, masih begitu luas lagi. Memang ya kemarin sudah kita bahas bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam ya kalau memang kita gali begitu banyak, karena tadi ya bahwa kita pahami, dan ini sudah saya sampaikan di awal, pengajaran pendidikan agama Islam itu ada makna skriptanya, ya kan gitu, ada makna lex scriptanya, makna terdalamnya, ya ada maqasidus syariahnya, ada teksnya, ada konteksnya. Ya, kalau ini kita gali satu saja, itu menjadi pembahasan yang begitu ini. Nah, ya
Nah, dari klasifikasi tadi dan begitu luasnya pembahasan, kemudian terbatasnya waktu, kita pahami sebagai guru pendidikan agama Islam ketika kemudian nanti akan kita sampaikan, ya, ini al-aham minal aham mana yang terpenting, yang perlu kita sampaikan. Nah, mana, ya, apa? Nah, dari mana dan apa itu sudah ada pilihan. Kemudian dari mana dan apa yang sudah menjadi kita pilih, di situ kemudian kita pilih kembali tujuan mana yang hendak kita capai, gitu loh. Makanya Prof. Dede Rosada mengatakan bahwa perlu adanya reframing, ya, reframing tentang tujuan pendidikan yang hendak kita capai untuk mencapai satu tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan, gitu loh. Ya, artinya tidak semuanya nih. Kira-kira apa? Semuanya penting, tapi apa nih ya? Al-aham minal ahamnya. Nah, itulah kemudian yang menjadi tujuan dalam waktu yang singkat itu, gitu loh. Dalam waktu yang terbatas itu, gitu loh. Artinya ketika kemudian kita punya buku panduan, sebenarnya intisarinya sih nggak begitu banyak, gitu loh. Nggak begitu banyak mana nih, gitu loh. Makanya kemudian coba hal itu mungkin menjadi pembelajaran kita yang anda sekalian yang sudah saat ini terjun, ya, terjun. Nah ini, ya, terjun bahwa pendidikan atau pengajaran saat ini, ya kan, bukan menjadi tujuan ketuntasan itu, ya kan, bukan menjadi tujuan ketuntasan itu, tapi tujuannya adalah lebih kebermaknaan. Nah mana, nah ya, kebermaknaan ini yang tepat guna dan sesuai dengan apa yang akan kita tuju. Nah di situ, nah ini ya kondisi saat ini itu yang terjadi saat ini. Jadi bukan semua, saya yakin pengawas dan pendidikan sekarang bukan menuntaskan, ya, bukan menuntaskan bahasan pembelajaran di buku atau bahasan tujuan kurikulum, ya, tidak, ya, atau bahkan sampai kepada tujuan KKN pun tidak, gitu loh. Tapi lebih kepada kebermaknaan, gitu loh, kebermaknaan. Nah kita artikan bahwa kebermaknaan ini adalah sebenarnya nilai praktis buat siswa, gitu loh. Nilai praktis buat siswa untuk menjalani apa yang kita sampaikan. Nah di situ, nah ini juga barangkali pengalaman saat ini menjadi bagian untuk menjadi pembelajaran kita ke depan. Nah kemudian bila kemudian nanti tatap muka, maka kemudian yang digadang atau sudah menjadi lumrah dan kita ketahui adalah pembelajaran blended learning. Nah ini barangkali konsep yang tadi kita pahami bahwa skriptanya pengajaran pendidikan agama Islam itu ada makna harfiahnya, ada makna tersembunyi, ada di balik maknanya, itu barangkali bisa kita ungkapkan, gitu loh. Kita bisa ungkapkan lewat media saat ini. Kan bisa jadi, ya, bisa jadi dalam satu media yang dalam bahasan sekarang yang disebut blended learning, bisa jadi itu menjadi syarat arti dan syarat makna, tapi dengan satu dengan satu konsep pengajaran. Nah, dengan satu konsep pengajaran. Misalnya kita ada sekarang juga diarahkan untuk tenaga pendidik supaya memberikan pengajaran berpikir tingkat tinggi, gitu kan? Berpikir tingkat tinggi. Ini kan juga menjadi bagian bagaimana waktu yang sempit, tapi di situ syarat dengan makna. Gitu loh. Waktu yang sempit boleh kita katakan syarat dengan pembahasan, gitu loh. Ya, syarat dengan pembahasan. Walaupun tadi Bang Salman bilang seperti halnya metode ceramah, kan gitu loh. Mungkin salah satu yang bisa banyak di situ. Nah, itu pun tidak akan tercapai dengan baik kalau memang tadi teknik-teknik pointernya tidak sistematis, justru malah melebar yang kemudian tidak tahu ujungnya mana, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Makanya kemudian tadi ada teknik klasifikasi, gitu kan.
ada pemilihan metode, pendekatan. Nah, apa ini sebenarnya supaya bersifat sistematis, kemanapun dia larinya tetap berkutat di situ, sehingga endingnya, outputnya atau outcome-nya kelihatan setidaknya gitu loh. Ya kelihatan, oh arahnya ke sini, gitu. Itu makanya inilah kemudian menjadi penting ya metodologi dalam pembahasan di mata kuliah kita dan pembahasan tadi. Ya, artinya dengan berbagai macam metode yang begitu banyak, sebenarnya itu menjadi peluang supaya kita memilih mana sih ya yang tepat. Nah, artinya pilihan banyak, mana yang tepat. Artinya ini pun jangan salah, kemudian jangan-jangan kita salah memilih. Ketepatannya tidak pada metode ini, seharusnya metode ini kan gitu. Itu seperti itu. Nah, jadi seperti halnya misalnya dalam lingkup pengajaran pendidikan agama Islam yang di dalamnya ada fikih, ada SKI, ada Quran hadis. Kita contohkan SKI. Ya. Kan ada juga teknik apa tuh namanya ya? Lirik historis lah. Nah, lirik historis. Nah, ini sebenarnya kan supaya pengajaran pendidikan agama Islam dalam lingkupnya misalnya sejarah kebudayaan Islam itu bisa dipahami tapi juga enggak membosankan, sebab identik kalau ketika kemudian SKI belajar tentang sejarah tahun-tahun, kemudian juga agak sulit, yang mungkin ada sebagian juga memang berbagai macam siswa penerimaannya berbeda-beda, mungkin ada sulit yang mengingat, ada sulit juga yang sekali waktu mungkin pas dia dengarkan cerita dengan metode cerita dia masih ingat, ada seterusnya enggak, nah gitu. Nah ini pun kan coba misalnya satu contoh kasidah burdah. Ya, kasidah burdah itu kan sebenarnya bagian daripada ada sejarah yang kita dengar juga di Maulid. Kan itu sejarah sebenarnya. Ya, dengan lagu, dengan ini itu kan lirik historis sebenarnya. Ya, artinya itu apa namanya skriptanya. Kemudian konteksnya ada di dalam. Kemudian juga ini juga menjadi apa namanya mudah diingat karena disampaikannya dengan lagu, ya gitulah, ada nadanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira ini metode yang banyak apa namanya bahasannya, tapi juga menjadi ringkas. Itu salah satunya, setidaknya, ya, memberikan makna yang luas, yang barangkali kalau kita jelaskan bisa jadi anak kurang catch, ya, kurang mengingat dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu makanya kemudian metode pemilihan metode itu menjadi penting ya dari pengajaran kita yang kemarin saya sampaikan sebagai apa namanya klasifikasi ya, klasifikasi pengumpulan pengelompokan ya, artinya bukan dikumpulkan metode, bukan dikumpulkan pendekatan, tapi ini kemana nih? Ini kemana nih? Nah itu seperti itu. Ya, baik, sampai di sini barangkali ada yang tadi terlewatkan oleh saya. Silakan. Sebentar, saya ada
Salam. Ya, maaf ada iklan. Ya gimana? Coba Pak Salman nih belum bisa buka, saya mau buka ini nih slide nih. Baik, Ustaz. Maaf. Ya, ini klasifikasi yang kemarin nih. Klasifikasi yang kemarin pada masing-masing mata pelajaran. Nah, itu jadi bukan berarti kemudian metode itu dikumpulkan, tapi berdasarkan penggunaan. Nah, ini juga yang sesuai, mana yang tidak gitu loh. Yang lebih apa namanya keterbacaan untuk bisa menyampaikan pembelajaran. Nah, ini kan bagian juga daripada efisiensi supaya tadi tujuan mudah tercapai. Ya, mata pelajaran PAI pada madrasah dikelompokkan pada, nah ini dalam kelompok mata pelajaran PAI Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Nah sekarang kalau misalnya di sekolah umum kan cuma ya pendidikan budi pekerti atau pendidikan agama PAI ya. Nah tapi itu pun kan bahasannya tadi kalau memang mau diperluas juga bisa, apalagi dalam kaitannya dengan kelompok pengajaran pendidikan agama Islam terkait dengan Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI kan begitu luas. Nah ini tinggal kita bagaimana menentukan tujuannya dan apa yang akan kita capai. Nah dari tujuan-tujuan tertentu, nah ini pemilihannya kan banyak gitu. Untuk seperti saya katakan tadi, pendidikan saat ini lebih mengutamakan kebermaknaan gitu. Itu. Nah ini klasifikasi pembelajaran Al-Quran sama semuanya juga klasifikasi pembelajaran akidah. Nah ini supaya bagaimana kita bisa menentukan tujuan yang hendak dicapai, ya kan, keadaan pengajar, bahan pengajaran, situasi belajar mengajar, fasilitas pengajaran. Nah sama nih tadi kekuatan serta kelemahan metode pengajaran. Nah ini kan pemilihan juga. Ya, kekuatan yang bisa mendorong untuk ini lebih mudah, nah gitu loh. Kelemahannya apa? Seperti tadi Salman juga mengatakan bahwa ya itu barangkali kelebihannya gitu. Di samping mungkin ada kelemahannya. Jadi masing-masing memang punya ini. Nah, dari masing-masing punya pertimbangan plus minus itu, mana yang lebih tepat. Nah, ini saya kira ini klasifikasi ini juga menjadi bagian siasat atau strategi dalam kita menentukan ya pembelajaran itu dari waktu yang sempit ya, kemudian apa yang harus kita capai gitu. Baik. Nah, metode pembelajaran. Nah, ini sebagaimana sudah kita pahami ya, metode itu merupakan cara teratur yang dipergunakan, Jadi sebuah keniscayaan metode itu memang harus ada. Gitu. Di samping setelah itu nanti kita akan tentukan tekniknya, kemudian prosedur-prosedurnya. Yang di awal pernah saya sampaikan, ingat ya, dalam strategi ya, itu strategi di dalamnya ada pendekatan. Ya, ada metode, ada teknik-teknik dan ada prosedur. Nah, inilah yang kemudian menjadi desain kita ya. Ya, desain yang kita sebut strategi pembelajaran pendidikan agama Islam supaya dapat menghantarkan pembelajaran sampai pada tujuan. Nah, ini semuanya sama begitu arahnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dan seterusnya ada pemberian mata pelajaran. Nah, ini. Maka itu definisi metode ini kan begitu banyak ya, begitu banyak macam-macam metode. Ya. Bahkan tadi nih metode ceramah karena memang sering dipergunakan dan ini sebuah bagian daripada metode klasik pengajaran. Ini ditaruh di awal nih. Saya taruh di awal metode ceramah. Sampai 28 metode. Mungkin masih banyak lagi ya metode-metode ini. Nah, ya bagaimana kita menerapkannya itu? Nah, itu tadi. Itu juga menjadi bagian yang sejatinya ada ketepatan ya, supaya pembelajaran kita
lebih terarah, ya, lebih terarah, sistematis. Nah, sehingga tujuan yang hendak kita capai tercapai dengan baik gitu. Nah, sekarang kalau saja dengan strategi yang di dalamnya tadi ada pendekatan, ada metode, ada teknik-teknik dan prosedur, itu saja masih banyak kekurangannya, bagaimana kalau itu nggak dipakai? Ya kan? Kalau itu nggak dipakai, ya amayasipun, ya, selesailah. Gitu loh, selesailah. Makanya kemudian kita sebagai guru, ya, calon pendidik guru pendidikan agama Islam, dan saya yakin semuanya juga sudah menjadi praktisi. Nah, ini reframing itu tadi perlu, ya, perlu dan harus continue terus, ya. Makanya kemudian sekarang digalakan ada yang disebut dengan guru pembelajar, dan memang harus begitu, ya. Artinya harus terus belajar, ya. Kalau saya misalnya guru zaman dulu, bisa jadi yang dulu saya pelajari itu sekarang nggak sesuai untuk bisa diajarkan. Nah, artinya sekarang saya harus menyesuaikan diri, mengadaptasi, mengupgrade diri, ya, supaya bisa bagaimana menyesuaikan tuntutan, ya, tuntutan pengajaran yang diharapkan oleh generasi saat ini, gitu. Makanya kan kita pernah dengar tuh, kalau tidak salah Imam Ali itu, ya, alimu auladakum ghairu ma ulimtum fa innahum makhluqun khuliqu li ghairi zamanikum. Mereka itu makhluk bukan zaman kita, gitu loh. Ya, zaman kita. Nah, mereka diciptakan untuk pada zamannya. Nah, artinya kita harus mengajarkan, memberikan alat yang sesuai pada zamannya, gitu loh. Sementara kita dulu pernah jadi alat. Nah, itu hanya menjadi sebagai bagian mendorong saja, makanya perlu upgrade, gitu loh, perlu upgrade. Makanya Profesor Dr. Jazen Muspah mengatakan keberhasilan guru itu bukan dilihat, atau profesionalitas guru itu bukan dilihat dari karena guru itu sudah sertifikasi, tidak. Ternyata ya sertifikasi itu belum mampu mengangkat guru itu profesional, ya. Dia hanya baru mengangkat, ya, tadi pendapatan guru, gitu. Itu kata Profesor Jajan Muspah. Nah, lain lagi dengan Profesor Dr. Dede Rosada, ya, mengatakan kesuksesan itu bukan juga sertifikasi dengan segala apa namanya yang melingkupinya, tapi kesuksesan itu, ya, adalah yang apabila guru itu terus mau belajar, ya, menyesuaikan diri. Kalau bahasa saya, mengadaptasi, ya, bukan belajar untuk menghadapi. Kalau saya, gitu, bukan belajar untuk menghadapi. Sebab kalau belajar menghadapi itu memang kita sudah siap nih, cuma nggak tahu musuh yang akan datang itu seperti apa. Ya, setidaknya kalau menghadapi kita hanya bisa, bertahan, gitu. Ya. Kalau menghadapi hanya bisa bertahan, tapi mengadaptasi, gitu. Ya, mengadaptasi. Kalau mengadaptasi itu bukan hanya dia mempersiapkan diri, tapi ketika musuh datang sama dia udah tahu nih apa yang perlu harus dilakukan. Jadi pertahanannya akan lebih keras, gitu loh. Itu makanya kata-kata mengadaptasi itu saya lebih kepada itulah upgrade kita, gitu loh. Upgrade kita. Nah, baik, saya kira itu tambahannya. Mungkin ada lagi yang lain? Monggo. Ada lagi, Pak Sawan? Teman-teman gimana? Ada yang mau disampaikan? Amerika. Ya, terkait kekuatan kemarin udah kita bahas itu. Ya. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, amal ilmiah yang sebagaimana logo, bukan apa namanya, moto kita, ya, di kampus itu. Ya, tentu ada ruhiyah. Nah, itu tadi.
ruhiyahnya, artinya nggak sebatas juga kita memenuhi yang kata Imam Jarkasi Ghazirul Maddah, ya artinya banyak referensi gitu, tapi juga harus banyak juga ngaji gitu loh, banyak juga ngaji dalam pengertian mengkaji, dan juga banyak juga amaliyah ruhiyahnya gitu loh. Jadi ketika yang disampaikan itu nanti akan beriringan gitu loh, akan beriringan sebagai wujud tawakalnya kita. Sebenarnya udah kita ikat gitu, kita berserah diri kepada Allah dalam kaitannya dengan ibadah. Itu juga kita sudah menyampaikan juga dalam kaitannya secara ruhiyah juga kita mendoakan bahwa yang kita sampaikan itu mudah-mudahan muafiqon, kan gitu loh, bersesuaian apa yang menjadi harapan dan tujuan kita gitu. Karena ilmu itu kan nurun, kata Imam Syafi'i, wa nurullah la yuhdalil asi, tidak akan turun ya sampai kepada yang bermaksiat. Nah, yang bermaksiat bagaimana mungkin kemudian yang menyampaikan itu bermaksiat, kan emang gelap juga gitu. Orang yang menerima aja nggak boleh, kalau yang menyampaikan gitu loh. Menyampaikan itu supaya sampai pada tujuan. Lah kalau alamatnya gelap sudah gitu. Ya, alamatnya gelap kan bakal sampai, nggak kelihatan keterbacaan, bagaimana mungkin sampai gitu. Kalau yang menerima juga sudah terang gitu. Nah, makanya perlu ada penerangan itu. Gitu biar nggak bingung kayak tinting alamat palsu. Ya, gitu. Saya kira gitu. Itu kemarin saya ngaji bilang gini, dalam perjalanan ke Sukabumi ada undangan, kata teman saya, Ustaz, coba lihat, kenapa itu orang nggak haji kali ya? Apa? Mana orangnya? Itu rumah. Jadi ada tulisan, ya, ada tulisan rumah ini dijual tanpa perantara. Kenapa nggak pernah ngaji? Itu orang kita aja nerima sholat pakai perantara, Rasul kok katanya. Itu orang nggak pernah ngaji katanya. Harusnya pakai perantara gitu. Terus saya bilang itu mah ayat kama kolat langsir gitu. Gitu. Jadi ya kadang ya nyentilnya ya juga iya juga sih memang gitu. Kayak nggak butuh orang gitu. Ya just kidding ya. Ya baik, ada lagi yang lain silakan. Pak Gunadi. Yo, Chandra. Minggu depan kita sudah meet ya? Ujian rencananya ya? Kayaknya off kelas dulu saat kita seminggu saat. Oh iya. Ya. Ya langsung ujian ya? Langsung ujian? Salah. Minggu depan biasanya sih off kelas dulu saat. Nanti di ya, off kelas. Baru UTS-nya. UTS-nya ya. Baik, ada lagi yang perlu kita diskusikan, monggo. Maaf Ustaz, mau sharing aja nih. Tadi kan Antum bilang tujuannya bukan ketuntasan ya, namun kemaknaan gitu. Nah, kalau seperti ini kan berarti seorang pendidik harus lihai dalam mengambil bahasan-bahasan yang nantinya dapat diimplementasikan oleh peserta didik, terutama untuk dirinya gitu kan, bermakna gitu Ustaz. Berarti kan mungkin ada bahasan-bahasan yang terbuang gitu, maksudnya bukan terbuang, maksudnya nggak dipelajari gitu secara mendalam gitu. Nah, apakah hal ini perlu disosialisasikan ke peserta didik juga, Ustaz? Walaupun hakikatnya kita dalam RPP gitu ya. Di RPP itu kan kita memang disesuaikan dengan apa yang kita bakal bahas desain pembelajarannya. Nah, apakah ini perlu kita sosialisasikan juga ke peserta didik atau ke wali murid? Karena khawatir ada wali murid yang mungkin basicnya berpengetahuan gitu, orang yang intelektual gitu. Ternyata dia menyampaikan secara tekstual, ini kok nggak dipelajari Pak, ini kok nggak dipelajari Pak, kenapa gini-gini gitu. Jadi apakah sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu atau enggak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kebermaknaan di sini kan, terutama yang PAI itu kan secara menyeluruh ya Ustaz.
perpaduan antara pelajaran SKI gitu yang saya pahami gitu. Kulit-kulitnya akidah, kemudian fikih dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita untuk mengambil tujuan utama gitu saat ketika proses pengajaran, apakah mana nih mungkin yang prioritas kita gitu. Kita pengen tujuannya tentang akidah anak-anak dulu nih, kebermaknaan anak-anak tentang akidah mereka gitu. Kemudian baru fokus ke ke bagian ibadah gitu. Sehingga nanti penyampaiannya secara acak di bab-babnya gitu. Atau bagaimana, Ustaz? Atau mungkin tergantung pembahasan di bab yang sedang kita bahas. Di bab pertama, ini tujuannya lebih ke seputar ini atau seperti apa. Kemudian yang terakhir mau sharing aja saya tentang Prof. Dede Rosyada itu saya belum mengetahui gitu, mungkin bisa disampaikan dari biografi beliau gitu. Makasih. Kan antum suka menyampaikan gitu. Makasih, Ustaz. Ya, kadang-kadang Prof. Aziz gitu. Kalau Prof. Aziz kita tahu gitu. Karena kan beliau juga sempat mau mengajar di kelas kita. Kemudian kalau Prof. Dede Rosyada. Makasih, Ustaz. Ya. Jadi gini, terkait dengan kebermaknaan, ya saya kira gini, makanya tadi di awal pernah saya sampaikan bahwa perlu ada reframing ya, memperbaharui artinya frame pengajaran itu perlu, dan ini sebenarnya terkait dengan karena reframing ini kan sistem. Nah, sistem barangkali perlu kita masukin di awal ketika di sekolah itu biasanya ada rapat besar ya, rapat besar pembahasan kurikulum atau pembahasan pengajaran di tahun berikutnya. Nah, saya kira kaitannya dengan reframing pengajaran pendidikan agama Islam ini perlu ada pemilahan dan pemilihan sebenarnya. Ya, sebagai guru agama, saya kira ini akan menjadi menjadi bagian yang penting untuk disampaikan pada waktu penentuan rapat besar itu, gitulah. Rakter lah biasanya di sekolah itu ada rakter penentuan pengajaran ke depan. Ya, perlu kita sampaikan karena gini, pengajaran pendidikan agama Islam ya kalau memang tadi misalnya di SDIT atau SMPIT atau misalnya Alia itu kan udah hampir semuanya tadi dipelajari. Nah, pemilihannya teknisnya tadi apa yang mau kita pelajari, ya apa yang mau kita pelajari. Nah, kemudian juga untuk di pendidikan umum itu kan tadi pendidikan budi pekerti atau pengajaran pendidikan agama. Nah, keseluruhannya sama. Nah, hanya saja coba perhatikan sekolah itu. Nah, ini yang jarang ini. Ya, pendidikan agama itu sebenarnya seringkali yang ingin ditonjolkan, terutama pada misalnya di sekolah umum, ya, atau di sekolah Islam itu sendiri, ya, mencari ciri khusus yang perlu ditonjolkan. Katakanlah branding, gitulah. Nah, katakanlah branding. Nah, dalam rapat reframing itu perlu kita sampaikan brandingnya sekolah ini maunya apa? Atau kita boleh sodorkan bagaimana kalau ini. Nah, itu yang saya maksud kebermaknaan tadi. Ya, kebermaknaan tadi. Misalnya menonjolkan sikap religius. Nah, dari situ tinggal kita ambil dari pointer-pointer pendidikan agama yang kita sodorkan. Ini loh, dalam buku ini begini-begini, Pak. Bagaimana kalau ini kita jadikan branding sekolah, gitu loh. Itu jarang sekali. Saya kira akan amat sangat terbuka kepala sekolah ketika kemudian guru agama menyodorkan itu. Ya, saya pengalaman ada beberapa sekolah yang saya dirikan, termasuk saat ini masih di bawah pengawasan saya, ada 2 sekolah. Saya kira kalau ada guru itu nyaris nggak ada. Jadi datar aja, ya datar gitu. Kamakola kitab, kamakola buku dan ngikutin begitu. Ya, jadi saya kira ini kalau menjadi terobosan buat Anda. Nah, bagaimana nih? Nah, itu menjadi branding. Nah,
ya, menjadi branding di sekolah itu, apalagi di sekolah negeri yang umum. Saya kira akan menjadi bagian yang menonjol. Sebab tadi kenapa itu penting, kenapa itu kemudian saya akan ditanggapi, ya karena di tengah-tengah seperti yang di awal saya sampaikan sebelumnya, kita ini kan bahasanya boleh dibilang krisis sikap, kan gitu loh. Ya, krisis mental yang kemudian pendidikan karakter itu ditimbulkan supaya kemudian diintegrasikan ke semua pelajaran, itu kan sebenarnya sinyalemen bahwa sikap-sikap ini sudah mulai hilang gitu loh. Ya, mulai hilang. Sementara agama sebagai sumber sikap aja kenapa nggak dimunculkan itu? Nah itu. Jadi saya kira kebermaknaan itu dalam pengajaran ya perlu disampaikan. Nah, jangan sampai kemudian yang terjadi saat ini kan gitu. Tujuannya ini, cuma nggak ada yang muncul, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, habit anak itu sebagai hasil pengajaran guru agama, sehingga biasa aja tuh. Nah, tapi kalau Anda bisa merubah itu, ya, membuat konsep itu yang terlahir dari pointer-pointer pengajaran yang kita ingin tonjolkan, nah itu akan sangat dihargai dan akan sangat diapresiasi saya kira. Makanya tadi dari awal ya penentuan itu pada raker misalnya, nah itu kita mulai buat hal itu. Makanya kemudian ada penelitian tindakan kelas. Nah ini kalau penelitian tindakan kelas itu terkait dengan klasikal kan. Nah sekarang Anda buat yang skupnya besar, penelitian tindakan sekolah. Nah yang sifatnya kemudian umum gitu loh. Saya kira ini akan didukung banyak guru karena tadi guru agama itu bukan hanya nanti akan bisa mampu dan merubah siswa, tapi juga semua sivitas yang ada di sekolah kan gitu. Itu seperti itu. Ya terkait dengan makna tadi. Terus apa lagi tadi? Itu maksudnya tadi ke tujuan kan harusnya ditentukan di awal ya. Sehingga nanti jika apa yang menjadi prioritas itu bisa kita nggak keluar dari itu gitu. Nah, kadang-kadang kan setiap bab itu beda-beda gitu. Nah, kalau ngacak gitu maksudnya kita fokus karena kita tadi tujuan utamanya tentang ditonjolkannya tentang ibadah gitu. Ternyata di bab keempat ini dia lebih, kemudian kita menjelaskan di bab keempat itu boleh gak kasih? Ya, saya kira itu tadi makanya tapi tidak serta-merta cepolan-cepolan ya. Boleh juga bahasanya cepolan-cepolan, cuma sudah kita buat sebuah sistem modulasi atau sistem tadi penelitian tindakan sekolah, dan itu kita sodorkan, kemudian nanti kita sosialisasikan ya, baik ke guru-guru, ke ya tadi di raker tadi mungkin ke orang tua, supaya tidak kaget dengan itu. Kan ini udah pernah saya sampaikan bahwa saat ini terus terang aja pengajaran pendidikan agama Islam itu ya rata-rata guru-guru kita itu tertumpu pada textbook, gitu loh, textbook. Ya makanya kemudian ya udah semuanya dibaca, kan gitu, semuanya dibaca. Tapi kemudian tujuannya juga ngambang-ngambang semua, cuma kulit-kulitnya, tidak yang kemudian menonjol. Nah itu barangkali perlu. Makanya kemudian tadi saya sampaikan kenapa Imam Zarkasi mengatakan bahwa guru itu harus gozirul maddah. Ya, banyak materi yang kemudian sebenarnya diperas gitu loh. Diperas, kelapa itu jadi satu. Ya, kelapa itu banyak, sabuknya kemudian bisa dipakai, batoknya bisa dipakai, kemudian ampasnya bisa. Tapi saripatinya itulah mungkin yang terpenting. Gitu loh. Itu yang penting, itu yang kita ambil. Kalau kita kan semuanya itu dipakai, ya begitu semuanya, cuma kerasanya nggak ada kerasanya tuh. Gitu loh. Di mananya sebenarnya kita ini kelapanya? Inilah kelapa pada keseluruhannya, betul. Tapi di mananya sebenarnya kita mau stressing point kita mau di mana? Nah itu yang perlu saya kira untuk guru pendidikan agama Islam untuk bisa itu.
Itu. Dan kalau ini sudah bisa dilakukan, saya rasa ini menjadi batu loncatan besar. Karena lagi-lagi tadi memang kita terkait dan terkunci dengan ketentuan kurikulum, ya, kurikulum. Tapi mungkin peluangnya juga ada di sekolah-sekolah yang sifatnya terpadu, mungkin itu juga bisa, ya, terpadu. Kalau di sekolah terpadu kan memang dia ingin brandingnya apa. Nah, kadang-kadang kan cuma brandingnya misalnya tahfidz 30 juz, udah ditahfidz doang kan gitu. Mereka itu waktunya sedikit mesti ditambah gitu loh. Mesti caranya seperti apa kan gitu. Nah, ini kita begitu. Nah, selama ini kan brandingnya misalnya ditahfidz aja, udah Quran saja. Coba kebermaknaan gitu loh yang perlu kemudian jadi branding. Gitu misalnya ya sikap takdim, sikap hormat, sikap ini kan barangkali perlu. Coba kalau kemudian misalnya kayak kita ke perusahaan Jepang kemudian bertemu dalam rapat, kayaknya mereka tuh lebih khusyuk daripada kita gitu loh untuk menerima tamu dan sebagainya kan gitu. Nah, saya kira di dalam Islam justru sebenarnya syarat dengan itu, tapi kemudian tidak melekat, kita tahu sekilas saja. Itu seperti itu. Ya, saya kira itu. Kemudian terkait Prof. Dede, ya, Prof. Dede Rafsada itu sebenarnya sudah lama beliau ngajar di mulai dari 89 di kampus kita. Ya, mulai 89 di kampus kita sudah ngajar itu. 98 setahu saya mungkin sebelumnya udah dari situ juga sudah ngajar. Beliau memang orang sederhana sebenarnya di berangkatnya, kemudian juga dari pesantren, baca kitabnya bukan lumayan lah, sekarang kan guru besar profesor udah tingkat dunia lah bahasanya kan gitu. Memang sederhana dan syarat dengan keilmuan pendidikannya emang begitu mendalam gitu. Yang sempat saya, karena dari S1 saya pernah merasakan dari pengajaran beliau, di S2 juga, bahkan di S3 dan sekarang jadi promotor saya. Jadi memang terkait dengan pendidikan, pengajaran pendidikan agama Islam itu begitu menguasai beliau. Coba baca bukunya Kemadrasahan. Nah itu. Ya, tentang madrasah. Kemudian juga tentang tadi guru pendidikan agama Islam, ada itu. Ya, banyak, coba dilihat. Nah, itu sangat mendalam sekali dan memang beliau bahkan pernah saya ketemu dengan Kiai Nurul Huda di Kementerian Agama. Ya, ketika saya ngambil data, banyak yang sering kerjasama dengan beliau. Kalau Prof. Ajis kan sebagai asesor, ya asesor perguruan tinggi tentang keagamaan, bahkan asesor tentang kurikulum dan sebagainya. Kalau beliau memang yang menangani kemadrasahan gitu. Jadi cita-citanya sebenarnya terkait dengan kemadrasahan itu. Nah, guru-guru agama, itu tadi saya bilang guru-guru agama. Jadi bahasanya beliau itu kesuksesannya bukan disertifikasi gitu. Jadi memang harus mereframing pengajaran, kemudian juga menjadi guru yang pembelajar, ya, belajar dalam rangka menghadapi kehidupan, ya. Artinya apa? Supaya bisa mengadaptasi gitu. Makanya kemudian saya dalam tulisan disertasi itu bagaimana membina guru pendidikan agama Islam itu mampu mengadaptasi tuntutan generasi abad 21, bukan hanya sekedar menghadapi tadi. Sebab kalau bahasa menghadapi, kalau bagi saya, yaitu dia memang pelurunya udah siap, ya, baju anti pelurunya udah siap, ya, dengan sebagainya. Cuma kemudian kalau ketika berperang, ya memang bisa dihadapi, tapi musuhnya tidak bisa dikuasai. Nah, artinya paling tidak dia hanya bisa bertahan. Tapi kalau mengadaptasi bukan hanya bisa menghadapi,
tapi dia mampu melebur musuh-musuhnya gitu saya kira. Nah, itu menjadi tantangan barangkali buat guru pendidikan agama dengan kompetensi abad 21 yang digalakan gitu, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, kemudian kreatif dan inovatif. Nah, ini kreatif dan inovatif ini kan bisa dibangun dengan tadi. Tentu bagaimana kita menyelami materi pendidikan agama Islam itu tidak sebatas pada textbook, tidak terbatas pada makna ya atau arti, tapi juga makna ya, makna yang terpendam ya, lex scripta ya, intertext ya. Kalau misalnya dalam bahasa sejarah ada fenomena, ada nomenanya di situ. Itu yang barangkali perlu diungkap dan dijadikan sebagai simbol-simbol yang kemudian boleh kita ungkapkan dalam pengajaran. Itu saya kira. Ya, baik, saya kira itu. Sambil nunggu barangkali ada yang lain, saya absen ya. Barangkali ada pertanyaan yang lain sambil saya absen sebentar. Nah, ya. Naurotun, Nazifa ada? Tidak ada, Ustaz. Ahmad Sofyan? Ada, Ustaz. Ada. Alman ada. Agung Santoso? Agung? Hadir, Ustaz. Hadir. Siti Rahayu? Hadir, Ustaz. Hadir. Yo ya. Putri? Mana Putri? Putri ada? Putri Novi. Iya, Novianti. Enggak ada, Ustaz. Salsabila? Hadir, Ustaz. Baik. Salsabila. Fatimah, Siti Fatimah? Hadir, Ustaz. Ada, ya. Nur Aini? Mana dia? Nur Aini? Yuda? Reza? Reza Afifah? Oh ya, kelihatan. Reza, kemudian Fitriani, tadi kayaknya ada dah. Ya. Hadir, Ustaz. Ya, Ayu. Ayu juga ada kayaknya tadi. Mana Ayu? Nggak ada ya? Ada, Ustaz, ada. Ayu Widianingrum di Ada. bawah. Enggak, yang belum. Budi Chandra ada. Ada Budi Chandra ya? Tenaga ada. Irsal. Tenaga ada Irsal. Tadi Irsal. dan Nur Aini, cuman Makalah. ada. Oh iya. Ade Nurrahmah. Ade Nurrahmah. Hadir. Nurrahman. Ada. Ade Nurrahman. Hadir, Ustaz. Hadir. Monika. Hadir, Ustaz. Hadir. Khairun Nisa. Hadir, Ustaz. Hadir. Siska. Siska. Ada, Ustaz. Ada. Mega. Kalau yang ada, karena layar saya agak kecil nih. Mega. Maujudah? Ada, Ustaz. Megazen. Ada. Ya, Muhammad Ilyas. Nah. Belum bergabung. Ada. Nidaul Hasanah. Hadir, Ustaz. Hadir. Terakhir Siti Dahria dan Zahratul Aini. Dahria dan Zahratul Aini. Hadir, Ustaz. Hadir. Oh ya. Ya. Berarti yang tidak hadir Nidaul Hasanah. Ustaz. Baik. Ada Nidaul. Suaranya putus. Ada. Nidaul Hasanah ada. Ada, Ustaz. Baik.
Baik, ada satu lagi tadi nggak kesebut nih. Nur Aini, Nur Aini ya. Nggak ada ya? Nur Aini tadi Pemakala Ustaz, tapi Oh, Nur Aini dan Irsa. oh, Dian Putri iya, iya. ini juga sudah Lari duluan di kereta tadi ya? Iya. Iya. Dan belum disebut Ustaz. Putri. Siapa? Putri. Hadir Ustaz. hadir. Putri Ustaz. hadir. Ya. Tadi koneksi. Naurotun mau juda? Latijat Ustaz. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, berarti tinggal hanya Naurotun aja yang tidak ada. Berarti nggak usah disebut tadi yang tadi siapa tuh? Ya, Naurotun aja semuanya hadir selain Naurotun berarti. Baik, ada lagi sebelum kita tutup? Ini ada yang habis pakai mukena nih, belum sholat isya nih. Semuanya belum. Belum Habis semua. maghrib langsung ya. Ayo, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan kali ya. Yes. Cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa beraktivitas dan kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga ya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita di tempat masing-masing. Terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.